Lionel Messi malah Lautaro Martinez menangi Ballon d'Or tahun ini. Lionel Messi mempunyai jagoan pemenang Ballon d'Or 2024. Lapulka menyebut Lautaro Martinez pantas mendapatkan bola emas. Bersama Inter Milan di musim ini, Lautaro Martinez tampil bagus. Pemain 27 tahun itu membawa Inter Milan menjuarai Liga Italia, sekaligus merebut gelar pencetak gol terbanyak Serie A dengan koleksi 25 gol. Wonderkid Como dapat pujian dari Lionel Messi. Pemain Como yakni Nico Paz baru saja menjalani debut di timnas Argentina, dan Lionel Messi memberikan pujian untuk pemain 20 tahun tersebut. Nico mempunyai kualitas tinggi dan mengerti laga dengan sangat baik, kata dari Lionel Messi. Bersama Como, Nico Paz sudah bermain 6 kali di Serie A dan mengemaskan 6 assist. Barcelona akan pakai jersey berlogo Coldplay di El Clasico. Barcelona akan memakai jersey dengan sponsor logo brand asal Inggris yakni Coldplay. Hal ini bagian dari kesepakatan dengan sponsor utama El Barça yakni Spotify. Duel El Clasico antara Real Madrid versus Barcelona akan digelar pada tanggal 26 Oktober mendatang, dan Blaugrana bakal bertandang ke markas El Real pada laga tersebut. Thomas Tuchel ditugaskan bawa timnas Inggris juara Piala Dunia 2026. Asosiasi Sepak Bola Inggris membeberkan alasan memilih Thomas Tuchel sebagai manajer timnas Inggris. Eva berharap bahwa Tuchel bisa membawa Inggris juara Piala Dunia. Eva meyakini Tuchel dengan segudang pengalamannya bisa membawa Inggris juara turnamen besar tersebut. Di Piala Dunia 2026 akan menjadi fokus utama untuk mantan pelatih Bayern Munchen dan Chelsea tersebut. Roberto Mancini masih kesal laga versus Indonesia bisa bikin dirinya dipecat. Pelatih Arab Saudi yakni Roberto Mancini tampak masih kesal karena hasil laga melawan Indonesia tak sesuai harapan. Bahkan hal itu bisa membuat dirinya dipecat karena serentetan hasil yang tak memuaskan. Rentetan hasil kurang baik itu membuat Roberto Mancini diambang pemecatan. Al Riyadh mengabarkan kalau para petinggi dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi sangat jengah dan kesal setelah Arab Saudi hanya bermain imbang 0-0 dengan Bahrain pada laga keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sintayong PD timnas Indonesia bisa hajar Bahrain di GBK. Pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong yakin jika timnya bisa mengejar timnas Bahrain ketika bermain di Gelora Bung Karno nanti. Sintayong ingin membalaskan dendamnya ketika mereka kembali bertemu di leg yang kedua di tanggal 25 Maret 2025. Apalagi Indonesia akan bermain di kandang mereka di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Andai FIFA kabulkan timnas Bahrain, jadi presiden buruk bagi tim yang lain. Andai FIFA dan juga AFC mengabulkan timnas Bahrain memindahkan venue laga tandang melawan Indonesia, bisa menjadi presiden buruk bagi tim yang lain. Itu tentunya bisa saja diikuti oleh tim-tim yang lain dengan alasan yang dibuat-buat. Seperti diketahui, Asosiasi Sepak Bola Bahrain baru saja mengumumkan pernyataan terkait banyaknya serangan cyber pasca menghadapi Indonesia. Menurut mereka ini tak bisa ditolerir lagi dan harus jadi perhatian AFC. Cavendish kemungkinan baru bisa debut di timnas Indonesia pada Maret 2025. Cavendish kemungkinan baru bisa debut bersama timnas Indonesia pada Maret 2025. Sistem naturalisasi kebut tidak bisa dilakukan PSSI saat ini. Transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto menjadi faktor utama. DPR RI yang menjadi tempat pembahasan naturalisasi pun akan ganti personel. Untuk itu naturalisasi Cavendish tidak bisa dikebut agar bisa debut di bulan depan untuk laga melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Manchester United mulai nego kontrak dengan nama Diallo. Manajemen Manchester United dilaporkan mulai proses negosiasi kontrak baru dengan nama Diallo. Mereka dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan sang agen baru-baru ini. Manchester Evening News melaporkan manajemen Manchester United sejauh ini menaruh harapan besar kepada sosok Diallo. Mereka mulai membahas kontrak baru dari sang winger dan nantinya MU dikabarkan akan memberikan kontrak jangka panjang plus kenaikan gaji yang cukup signifikan.
Manchester United urus izin pembangunan stadion baru. Ada update terbaru seputar rencana pembangunan stadion baru dari Manchester United. Setan Merah dilaporkan akan segera mengajukan perizinan untuk pembangunan stadion yang baru nanti. Dilansir dari Manchester Evening News, manajemen Manchester United menargetkan semua dokumen tersebut sudah beres dan bisa diajukan ke pihak berwenang di Desember nanti. Menurut laporan yang sama, jika izin pembangunan sudah keluar, maka manajemen dari Manchester United berencana untuk langsung memproses pembangunan stadion. Real Madrid coret Kylian Mbappe gara-gara kasus seksual. Real Madrid telah menghapus nama Kylian Mbappe dari kampanye iklan mereka setelah muncul tuduhan seksual terhadap bintang sepak bola Prancis tersebut di Swedia. Dikabarkan saat berada di Stockholm, Mbappe berpesta dengan rekan-rekannya seperti Nordi Mukele dan juga teman-teman yang lain. Menurut laporan dari media Swedia, sebuah kasus pelecehan dilaporkan terjadi di hotel tempat Mbappe menginap pada tanggal 10 Oktober. Korban mengajukan keluhan ke polisi dan detail kasus tersebut mulai terungkap. Legenda MU kecam strategi transfer dari Manchester United. Strategi transfer Manchester United membuat Louis Saha-Geram. Mantan striker Manchester United tersebut menilai tak ada pemain top yang bisa diharapkan di skuad Manchester United saat ini, terutama di lini depan. Sejak menunjuk Erik ten Hag sebagai manajer di tahun 2022 yang lalu, MU sejauh ini sudah menggait sederet pemain, mulai dari yang berharga murah hingga menembus ratusan juta. Saha pun menyoroti buruknya kinerja dari manajemen Manchester United dalam perekrutan pemain, apalagi ketika pemain baru seperti Joshua Zirkzee malah sering menjadi bangku cadangan. Goodbye Manchester United buka pintu jual Antony. Dilansir dari Tribuna, Manchester United mau melakukan bersih-bersih. Para pemain yang dinilai sudah tidak berkontribusi bakal dilepas dan salah satunya adalah Antony. MU bersedia menjual Antony dengan harga jual mulai dari 40 juta euro. Itu setengah harga dari harga belinya yang dikeluarkan oleh Manchester United. Penilik laporan dari Transfermarkt, nilai pasar Antony hanya kisaran 20 juta euro saja atau sekitar 388 miliar rupiah. Trent Alexander-Arnold bersiap menuju Real Madrid. Trent Alexander-Arnold dikabarkan masih berpikir-pikir untuk memperpanjang kontraknya di Liverpool. Sang bek sayap kanan diyakini berminat mau bergabung dengan Real Madrid. Dilansir dari Marca, diyakini Trent Alexander-Arnold tidak akan menambah masa baktinya di Anfield Stadium. Pemain 26 tahun tersebut dikabarkan tertarik untuk pindah ke Real Madrid. Apalagi sudah ada pemain Inggris lainnya di Santiago Bernabeu, yakni Jude Bellingham, dan Trent diprediksi tidak akan kesulitan untuk beradaptasi di sana. Calon pengganti Carvajal di Madrid tambah satu lagi. Raksasa La Liga Spanyol Real Madrid dilaporkan tertarik untuk mendatangkan bek AS Monaco yakni Henderson pada musim panas nanti. Diklaim oleh Defensa Central, kabarnya Madrid kini sudah mengupayakan transfer dari Henderson. Mereka ingin memboyongnya dengan harga kisaran 20 juta euro di musim panas nanti. Mantan pelatih AC Milan ini masuk bursa manajer baru Manchester United. Ada kabar baru seputar calon manajer baru Manchester United. Ineos dilaporkan berminat untuk bisa mempekerjakan Vincenzo Montella sebagai pelatih baru mereka. Dilansir dari Salimanov, Ineos selaku co-owner dari Manchester United, MU dikabarkan tertarik kepada Montella karena kiprahnya yang apik di Euro 2024 kemarin. Montella saat itu menjadi juru taktik dari timnas Turki dan di bawah asuhannya Turki tampil impresif sepanjang kejuaraan antar negara Eropa tersebut. Pelatih 50 tahun itu juga pernah menangani sejumlah klub besar Eropa seperti AC Milan, Sevilla, Fiorentina, dan juga AS Roma. Ia juga berhasil memenangkan beberapa trofi juara di klub-klub tersebut. Jeda internasional usai, langsung big match Liverpool versus Chelsea. Jeda internasional kini sudah selesai, kompetisi kini berlanjut kembali dan salah satunya ada big match di ajang Liga Premier Inggris. Di akhir pekan nanti liga-liga sepak bola dunia bergulir kembali. Di Liga Inggris ada big match antara Liverpool yang akan berhadapan dengan Chelsea. Duel tersebut berlangsung di Anfield Stadium di hari Minggu 20 Oktober 2024 dan akan kick off mulai pukul 22:30
waktu Indonesia Barat. Duelnya merupakan dua laga terakhir di pekan yang ke-8. Liverpool sementara masih memimpin puncak klasemen Liga Premier Inggris dengan koleksi 18 poin dari 7 laga, dan Chelsea kini berada di peringkat keempat dengan koleksi 14 poin. Masa depannya di Chelsea tidak jelas. Ben Chilwell diincar Palace dan juga Fulham. Bek kiri Chelsea yakni Ben Chilwell dikabarkan tengah menjadi incaran Crystal Palace dan juga Fulham. Pemain yang kurang mendapatkan kesempatan bermain di bawah asuhan Enzo Maresca ini dianggap tak lagi menjadi bagian penting dari rencana sang pelatih. Menurut laporan dari The Sun, Crystal Palace tertarik untuk bisa mendatangkan Chilwell di Januari nanti. Sementara itu Fulham sedang mencari pemain yang dapat menjadi pesaing bagi Anthony Robinson di posisi bek kiri. Barcelona kepincut datangkan kiper muda Brighton Yanni Verbruggen. Barcelona nampaknya mulai kepincut untuk bisa mendatangkan kiper Brighton Yanni Verbruggen untuk menjadi suksesor jangka panjang dari Marc-Andre ter Stegen. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Verbruggen telah menarik minat dari Barcelona berkat performa apiknya bersama Brighton dan juga timnas Belanda. Diketahui kiper berusia 22 tahun tersebut mampu tampil impresif bersama Brighton pada musim lalu. Setelah 3 tahun menanti, MU bakal dapatkan Frenkie de Jong. Kabar kedatangan dari Frenkie de Jong bergabung dengan Manchester United nampaknya akan jadi kenyataan. Sang gelandang diyakini akan menjadi bagian dari setan merah di tahun depan. Dilansir dari VHS, de Jong dikabarkan akan melanjutkan karirnya di Manchester United. Sang gelandang dikabarkan tertarik untuk bermain di Liga Premier Inggris. Selain itu, ia juga tertarik untuk bekerja sama dengan Erik ten Hag. Jadi jika pada akhirnya ia meninggalkan Barcelona, maka ia akan bergabung dengan setan merah. Dikabarkan Manchester United menganggarkan sekitar 60 hingga 70 juta euro untuk bisa memboyongnya dari Camp Nou Stadium.